bilang ini obat, ini vitamin, itu bukan. Singkatnya adalah ini superfood. Makanya kita selalu ngomong ini menggaung-gaungkan superfood. Apapun yang kita makan everyday, kita makan nasi, kita makan ayam goreng, kita makan ikan, kita makan sayur, itu semua diserap oleh tubuh kita, diproses sedemikian rupa, diambil zat gizinya. Zat gizi itu ngalir dari ujung rambut sampai ujung kaki, ngalirlah dia buat nutrisiin si organ-organ. Ibaratnya Suba sama Utsu yang dibikin sama AFC ini sifatnya udah zat gizi utuhnya, yang udah tinggal, kan sifatnya nano kan, nanopartikel, itu udah langsung masuk ke zat organnya tanpa harus diolah lagi. Bukan berarti kita harus makan bentuk salmon utuh gitu, jadi udah diambil di zat intinya, penyerapannya maksimal. Jadi udah langsung ya, jadi kayak ibaratnya kita udah langsung kasih makan sel organ tubuh kita. Dan sifatnya Suba Utsu itu, kadang banyak orang yang nyinyir, gua makan ini nggak ngefek apa-apa. Saya percaya produk apapun yang diproduksi, apalagi sama perusahaan farmasi yang apalagi udah teruji klinis juga, udah ada patennya juga, nggak mungkin nggak ngefek. Cuma permasalahannya kadang-kadang kita kan satu badan ini kita ngerasain misalnya lambung, tapi ternyata mungkin kita sering migran tanpa kita sadari. Misalnya, let's say, contoh kasus lah ya, tanpa sadar kita ketika minum Suba, kan kita nggak bisa ngomong sama Suba, Suba lu masuknya ke lambung gue aja, gitu, kan nggak bisa. Ternyata dia kan ngeredar ke semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bisa saja loh, ternyata dia kerjainnya sih saraf otak dulu, maksudnya si bagian kepala dulu, bisa aja. Bisa juga dia ngalirnya ke paru-paru kita dulu tanpa kita tahu sebenarnya paru-paru kita juga bermasalah. Jadi banyak orang yang nyinyir, kasarnya kayak nggak ngefek nih, nggak ngefek apa-apa. Sebenarnya bukan nggak ngefek, tapi kita mungkin belum terlalu ngerasain efeknya karena kita fokus dengan satu permasalahan dari tubuh kita, gitu. Suba sama Utsu bedanya apa? Kalau Suba makanya saling sendok garpu ya. Kalau Suba itu sifatnya kayak montir, udah ngebenerin nih apa yang udah terjadi, apa yang udah ada keluhannya. Kalau Utsukushi itu lebih kayak tameng, dan sifatnya itu lebih kayak lebih kayak pencegahan. Makanya ada immune activating effect lah, ada antivirus. Makanya kenapa Suba sama Utsu tuh bantu banget waktu zaman Covid, termasuk sekarang ya XBB, segala macam protek organnya. Jadi ini yang mungkin bisa kita sharing ke teman-teman bahwa kita tuh bukan yang nggak butuh, sebenarnya butuh banget, karena everyday sel tubuh kita tuh pasti ada yang mati, ada yang rusak gitu. Yang sehat aja kayak kita semua kan, kita kena polusi udara, kita kena virus segala macam kasarnya ya, kita nggak nutup kemungkinan COVID juga masih beredar di mana-mana gitu kan. Jadi memang pasti ada efeknya, dan kadang-kala ya ngerasainnya cepat atau lambat. Kayak anak kakak Esta kelihatannya 1,5 bulan, 2 bulan. Aku mau nambah dikit. Kebetulan ada member aku nih kok, ada 2 orang member nih ya. Yang satu bilang gini, gila Utsu itu keren banget, cepet banget glowingnya katanya gitu kan. Oke, tapi yang satu ada yang ngomong gini dong, dia bilang katanya, kok di gua nggak ngefek sih Utsu, kenapa? Padahal gua udah abis sekian boh. Ternyata tau nggak kok? Ternyata dia punya kista. Nah, jadi si Salmonella ini dia akan merepair mana yang urgent dulu buat diperbaiki gitu. Jadi setelah si kistanya itu sembuh segala macam, baru kelihatan tuh di kulitnya udah glowing segala macam. Jadi itu benar tadi yang dokter bilang, kalau nggak ada efek nggak mungkin ya. Dan kadang-kadang orang ngerasa kita sehat-sehat aja, padahal coba dicek lab deh ya. Coba cek gitu triglyceridanya berapa, terus gula darahnya berapa. Kadang orang ngerasanya sehat-sehat aja, padahal yang bilang kita sehat nggak sehat itu kan harusnya angka ya, data gitu. Ya, institusi rumah sakit mestinya yang mengeluarkan. Betul, harus medical dan check. itu harus dan cuman bukan jasmani, fisikal juga dicek, psikologi juga dicek ya. Pasti. Dan kebetulan kan ini karena farmasi ya, sekarang juga kenapa aku juga berani sharing tentang produknya meskipun nggak bisa terlalu yang gembar-gembar gimana. Karena aku punya base-nya di MIMS ada. MIMS itu adalah kamus besar orang medis. Mau bidan, mau perawat, mau dokter spesialis, dokter umum, kita punya kamus obat-obatan, apoteker, vitamin ya, apoteker. Jadi kita kalau udah masuk di MIMS, ya no worries, karena ini memang udah perusahaan farmasi ternama, jadi nggak usah takut ini abal-abal, cuma kayak Nutrisari, kata orang kan ada aja yang nyinyir, katanya mah manis-manis cuma Nutrisari, kali ini gua kagak dapet apa-apa. Tepung katanya ada kayak gitu, air gula doang, nggak kayak gitu sih. Termasuk Utsu, banyak orang yang nggak ngefek soal Utsu, termasuk saya nih waktu awal-awal nyobain Utsu, kan masih sop 100 terus pindah ke Utsu, apa sih efeknya Utsu gitu kan. Tanpa disadari, kadang-kadang kita suka nggak ngeh. Dimulai dari pup dulu, buang air besarnya. Kadang kita nggak ngeh loh, kita lebih hitam, lebih bau. Detox ya. Karena efek detoxnya biasanya di awal-awal pemakaian seminggu pertama. Kadang kita nggak sadar, karena kita efeknya buat yang lain kan, gitu kan. Jadi kadang-kadang suka kita mikirnya seperti itu. Dan kalau si Subarasi itu bagus banget buat yang jantung dan pembuluh darah, termasuk kalau misalnya kenapa, karena 3 paten itu saling berkaitan. Ini gampang buat ngejelasin, karena kalau misalnya dia tidak punya, kan ada anti clotting tuh,
penggumpalan darah. Kalau dia tidak gumpal, pasti aliran darahnya lancar. Makanya kenapa sih patennya kok 3 berurutan bagus buat jantung gitu kan. Kalau dia nggak gumpal, pasti aliran darahnya lancar. Benar dong? Kalau aliran darahnya lancar, pompa jantungnya nggak perlu kencang-kencang. Makanya ada antihipertensinya. Makanya 3 itu saling berkaitan. Dan penting kalau soal jantung, kalau misalnya dia dibarengin sama trigliserid tinggi, kolesterol tinggi, dibarengin lah sama UTSU. Kenapa UTSU? Karena UTSU bantu ngebuangin apa yang ada di dalam pencernaan dia. Jadi supaya tidak terjadi penumpukan. Termasuk diabetes. Diabetes juga, aku selalu ngomong nih, SUBA itu bukan obat ya. Kalau udah terjadi keluhan, SUBA itu bukan obat. Subarasi ini sifatnya itu kan tadi regenerasi sel. Dia akan ngebenerin apa yang selnya rusak di dalam tubuh kita. Which is, kalau misalnya kasusnya kayak diabetes lah, atau ginjal misalnya, sel ginjalnya rusak, dia bukan gantiin obat buat benerin si organ. Maksudnya bukan gantiin obat buat kerja organnya itu kayak diabetes. Kita dikasih insulin. Si SUBA bukan gantiin insulin, bukan. Tapi si SUBA-nya ini ngebenerin pankreasnya. Ngebenerin si sel organ tubuhnya supaya si organ tubuh orang ini lama-kelamaan bisa baik lagi. Bisa produksi lagi Bisa produksi insulinnya. lagi insulin yang adekuat buat dia. Makanya lama-kelamaan insulinnya tadinya pakai disuntik-suntik sekian unit, turun, lama-lama obat juga seperti demikian gitu. Jadi gampangnya tuh seperti itu, bukan gantiin obat. Sama kayak ginjal rusak, kenapa bisa sampai nggak cuci darah and so on? Karena ginjal yang tadinya nggak bisa nyaring, sekarang selnya dibagusin, dibenerin pelan-pelan. Yang tadinya cuci darah 3 kali jadi 2 kali, dari 2 kali jadi sekali. Bukannya kita bilang ini AFC semuanya dewa, bukan. Nah, tapi memang hubungannya dengan ASI tadi gimana dok? soal ASI ya sama dari kan regenerasi, dan dia sistemnya tuh balansin si hormonal kok. Oh. Jadi kalau oke. misalnya kadang aku suka jelasin karena setiap aku sharing produk gitu ya, apa namanya, konsul gitu kan, selalu consultation bareng-bareng tim. Aku selalu bilangin si SUBA itu kerjanya buat hormon. Gampangnya nih buat ingat ya, SUBA sama UTSU gitu ya. SUBA ini buat jadi montir, ngebenerin apa yang udah sakit. Kalau UTSU lebih gampangnya tuh buat lebih kayak tameng, ngejagain nih gitu kan. Buat mencegah semakin nggak semakin sakit lah ibaratnya gitu. Kalau ada kanker bukan cuma UTSU doang, tapi butuh SUBA. Terutama kalau dia udah ada organ yang dirusak, butuh si SUBA benerin yang rusaknya, tapi si UTSU-nya buat kerja supaya kankernya nggak makin bertambah stadiumnya, nggak makin bertambah benjolan tumornya and so on. Jadi saling barengan. Tapi nggak boleh sampai salah untuk kanker darah. Ingat ya baik-baik, ini aku jadi kayak sambil sharing nih. Kanker darah nggak boleh dikasih UTSU. Kenapa? Karena ingat, UTSU-KUSI itu cara kerjanya meningkatkan leukosit untuk anti-imun efeknya. Sedangkan orang kanker darah, leukemia, leukositnya terlalu tinggi. Kalau dikasih UTSU makin jadi. Jadi justru sebaliknya, kalau leukemia sebaiknya kita kasih subarasi buat bantu dia naikin si sel darah merah dan segala turunannya, maksudnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Meskipun ada anti-tumor, anti-kansernya. Iya, karena yang tumor kanker pada UTSU patennya itu dalam bentuk benjolan. Kalau kakak ingat-ingat lagi, dia di sharingnya tuh bentuk benjolannya itu, maksudnya kayak ada jaringannya gitu. Termasuk subarasi, termasuk autoimun juga biasanya kita nggak suggest UTSU-KUSI ya, kita lebih ke pakai subarasi gitu. Jadi jangan sampai keliru nih soal ini. Oh, satu lagi GERD juga biasanya awal-awal kita suggestnya ke si subarasi dulu ya, bukan ke UTSU. Meskipun UTSU pencernaan kesannya, tapi UTSU itu lebih kerja ke usus. Itu sih yang paling aku bisa sharing, maksudnya soal produk biar lebih ngeh lagi nih. Jadi jangan sampai kita salah ngejelasin ini bukan obat, jangan ini gantiin obat, enggak gitu. Kita kerjanya bareng, kita benerin si tubuh kita baru pelan-pelan.